ketemu lagi dalam acara Hotpot Holy Land Podcast. Yes, semangat. Masih bersama dengan saya sebagai moderator Clarissa dari Holy Land Journey, dan hari ini saya ditemani lagi oleh Ibu Roli. Shalom semuanya. Tenang ya Bu, kita ketemu lagi dalam acara siang hari ini. Gimana kabarnya nih Bu? Kabarnya luar biasa. Semangat ya. Di podcast kemarin kan ada tentang kesaksian saya. Ya, gitu kan, betul. Tentang kesaksian saya. Nah kemarin nih, baru persis kemarin ya. Saya kontrol lagi dan dinyatakan semakin membaik, semakin sehat. Nah, jadi tentunya untuk kalian ini menjadi satu kesempatan luar biasa buat saya. Gitu. Jadi kemarin udah ke dokter lagi. Ya. Yang kemarin ingat ya ceritanya nih, kok kanker bolak-balik ke Holy Land. Nah ternyata ya Ibu Roli mendapatkan anugerah lagi. Amin. Bahwa dinyatakan sudah semakin membaik lagi. Amin. Aduh. Ya. Dalam semangat loh Bu ya. Iya, bukan dalam kelemahan gitu ya. Iya betul. Ya, Bu Ica, bagaimana? Ya, jadi pada siang hari ini nih kita mau kembali lagi membahas mengenai fakta unik tentang Yerusalem. Fakta unik tentang Yerusalem. Ya, pokoknya pembahasan kita karena ini mengenai Holy Land Podcast itu pasti nggak jauh-jauh dari kota Yerusalem. Ya. Nah, jadi gini Bu, Yerusalem itu adalah satu kota dari 3 agama besar monoteistik. Wah, itu memang di dalam satu kota Yerusalem. Dalam satu kota Yerusalem. Di mana 3 agama besar yang memang benar-benar mempunyai sesuatu perjalanan spiritualnya betul. Jadi dalam satu kota ya, yang pertama itu Yerusalem merupakan kota suci untuk agama Yudaisme atau agama Yahudi. Kemudian yang kedua tentunya Yerusalem merupakan kota suci untuk agama Kristen. Kristen ini Yesus, semua yang percaya Yesus semua denominasi. Dan yang ketiga merupakan kota suci juga bagi agama Muslim. Wah, luar biasa. Jadi satu kota 3 agama. Bukan berarti satu kota direbut, bukan ya? Bukan. Nah, itu beda ya. Beda. Kalau satu kota direbut gitu dengan agama ini. Bukan. Tapi memang ketiganya ini punya yang namanya memang kiblatnya di situ ya. Ya betul. Gitu jadi poros tempat sucinya ternyata sama-sama ketemunya betul, itu di Yerusalem. Betul. Nah, kan kemarin di podcast sebelumnya kita kan udah ngobrol-ngobrol banyak ya. Berarti udah hampir 10 tahun lebih ya Bu ya. Ibu bolak-balik ya pergi. Tahun ke-17. Udah 17 ya, 17 tahun. Sebenarnya dari tahun 2009 sih. 2009. Tapi 2009 itu kan sudah mulai di akhir-akhir tuh. Iya, jadi udah anggap 2010 ya. Awal 2010 lah. Wah, seperti itu. Iya betul ya. Jadi berarti ya, Ibu udah ngerti banget nih mengenai kota Yerusalem. Nah, sekarang dari sisi Ibu nih memandang bahwa satu kota 3 agama, apa sih yang Ibu saksikan selama Ibu berkesempatan untuk menginjakan kaki di kota Yerusalem? Aduh, ngomongin sana kayaknya ya memang hati tuh kayak ada kesana aja gitu ya. Kan saya kemarin sudah bilang juga ya, dari tahun 2010 memang itu saya taruh hati saya di sana ya. Saya ada punya kepedulian dari Mazmur 122. Nanti baca ya. Itu ayat 1 sampai dengan ayat 6 lah ya. Baca, itu sangat memberkati sekali. Nah, kalau tadi Ibu bilang saya memang taruh hati di sana ya itu memang benar. Nah, bagaimana juga dengan ketiga? Iya, pembahasan mengenai satu kota 3 agama. Bukan perebutan lagi ya. Bukan perebutan. Jadi gini, tadi kan Ibu nanya, kalau dari sisi agama Yudaisme, yaitu agama Yahudi, ya. Ibu tahu kan, yang di situ ada yang namanya kubah emas tuh. Oh iya betul, yang kan itu ikonnya biasanya betul, yang di Bukit Moriah. Ya, yang di Bukit Moriah. Ya. Ikonnya kan itu biasanya kalau kota Yerusalem tuh jadi fotonya, video-videonya. Iya, betul. Di mana mereka mempercayai disitulah Abraham, ya, bapak leluhur, mempersembahkan anaknya Ishak. Oh, yang hampir mengorbankan. Iya, betul ya. Hampir mengorbankan. Dan Abraham kan patuh. Iya, betul. Gitu ya. Jadi memang itu merupakan sesuatu bagi mereka, itu merupakan satu kesetiaan yang luar biasa kepada
Allah Sang Pencipta, seperti itu. Ya, sebagai satu percontohan. Sebagai satu percontohan. Dan ya. itu terjadinya di Yerusalem di Bukit Di Moria. Bukit Moria. Waduh, Itu ya, ya. asal muasal. Jadi dari ceritanya nih mundur ke Bapak Abraham nih ya. Iya, menurut ke Bapak Abraham. Bukit Moria di dalam hal ini yang tadi tuh yang ada kubah emasnya gitu Iya, kan. betul. ya. Yang kalau grup-grup selalu fotonya pemandangannya Selalu, itu ya. Itu selalu. namanya Itu nggak pernah dilewatkan foto grup di situ tuh ya, ya. ikon kota Iya. Yerusalem. Ya. Dan uniknya Bu sekarang ini kami grup ya, itu kan bisa masuk ya Bu ya. Oh ya, betul. Masuk. Masuk ke pelataran. Masuk ke pelatarannya. Dan ingat gak Ibu yang waktu terakhir kita ke sana tuh sama-sama, itu mereka juga menganggap itu sebagai suatu sisa-sisa daripada Bait Allah. bait Allah yang pernah dibangun Berdiri juga di situ. waktu itu oleh Salomo. Betul, ya. betul. Makanya mereka itu enggak mau yang namanya menginjakan kaki. Kalau kita nih kan foto-foto tuh di depan ya. Ya, betul, Bahkan di betul. depan kubahnya itu kita foto-foto. Nah, tapi kalau mereka itu pas kita kemarin ke sana tuh mereka tuh hanya mengelilingi sisinya aja ya, sisi mengelilingi. pelatarannya Itu dari aja. segi Yudaisme. Yudaisme. Nah, gitu. Untuk Oke. yang kedua apa nih Bu? Yang kedua dari ini umat Kristiani nih. Nah, dari umat Kristiani, orang yang percaya kepada Yesus yang sebenarnya adalah kelahiran Yesus, bicara tentang di Bethlehem seperti itu ya. Dan dia berada di kota Yerusalem ya. Itu Ibu tahu kan ya Bukit Muria tadi itu. Nah, berarti kembali lagi ke Iya. Mazmur yang sebelumnya kita bahas juga. Betul, tempat di mana Yesus apa? Kematian Yesus. Oh, betul. Bicara tentang kematian Yesus, makanya kan ada makam kudus juga dekat situ. Iya, betul, tidak jauh dari tempat Tidak itu. jauh dari tempat itu, gitu kan Bu ya. Jadi memang kita ke sana bukan mau datang ke makamnya, bukan itu juga gitu. Tapi kita juga lebih melihat lagi kepada ya tempat di mana memang sejarah itu memang pernah terjadi gitu ya. Terjadi secara rohani untuk membangkitkan iman percaya kita. Bahwa itu bukan sekedar cerita fiktif, tapi faktanya ada. Gitu ya. Iya, Berarti iya. orang Kristen juga percaya kepada Yesus, menganggap itu sebagai satu tempat apa? Tempat suci. Ya, betul. Tempat juga akar-akarnya balik lagi ke Bapak Abraham juga ya. Iya, kembali lagi pada Bapak Iya, Abraham betul. yang kita percaya sebagai Bapak orang percaya. Yes, iya, Bapak betul. orang betul. beriman. Seperti itu kan Bu ya. Mungkin masuk di yang ketiga ya. Ya, betul. Yang ketiga, Oke. tempat yang suci juga buat agama Muslim. Nah, ini Fakta uniknya nih. fakta Memang uniknya. Fakta uniknya tadi kok bisa tuh 3 agama besar, apa situsnya bareng. barang ada di Yerusalem Iya, itu, iya, gitu ya. betul. Kalau untuk agama Muslim sendiri, tahu yang namanya Masjid Al-Aqsa. Oke, kalau nggak salah itu yang sebelahnya Kubah Emas ya. Nah, ini kan Kubah Emas nih ya. ya. Betul, betul. Nah, berseberangan ya. Iya. Jadi kalau dilihat dari sisi ini berseberangan tuh ya. Iya, betul. Nah, itu adalah merupakan Al-Aqsa itu kan merupakan masjid ya tersuci nomor 3 untuk umat Islam. Muslim Wah. ya. Pertama kan Mekah, Madinah, Ya. dan Al-Aqsa Oke. ya. Di mana dipercayakan Al-Aqsa itu adalah sebagai tempat Nabi Muhammad Yes. nih Waktu Isra Mi'raj kalau nggak salah ya. Isra dan Mi'raj gitu. Oke. Berbicara perjalanan Muhammad dari Masjidil Haram, iya, menuju ke Al-Haram, Al-Aqsa. menuju Masjidil Al-Aqsa itu yang Isra ya, iya. Isranya Nah, ya. dari Al-Aqsa naik ke langit Ketujuh sampai yang Mi'rajnya tertinggi. ya. Iya, Itu berbicara oke. tentang juga yang Akhirnya diberikan bagaimana ibadat sholat ya. iya, Diberikan iya langsung seperti dari- itu. Jadi sebenarnya bukan perebutan kalau buat saya. Buktinya juga kita ke sana aman-aman saja. Iya, jadi kayaknya nggak- nyaman gitu ya. Nyaman, betul. Apa ya? Saling menghargai. Iya, iya. Jadi Ah. intinya kita ke sana itu suasananya nyaman. Jadi kan kalau Iya. kita ngelihat dekat situ ya, umat Yahudi mereka beribadah atau mau berdoa di tembok ratapan. Itu kan ini Bu, Iya, di di belakangnya belakangnya ya. Di belakangnya itu. Di belakangnya. Iya. Jadi itu memang kayak satu area lah. Satu area, Benar, betul. satu area. Iya, iya. Terus kita umat Kristen juga datang ke situ untuk melihat ya. Iya. Ada yang foto, ada yang juga mau doa juga di daerah wilayah tembok ratapan. Iya, iya terus- seperti itu. Iya. Nah, enggak ini juga kita ketemu dengan umat Muslim yang Pergi juga memang- ke Masjid Al-Aqsa Nah, dan pelataran itu. kita Kubah pun Emas. kita bisa juga ada di depannya. Ya, Dan betul, memang kita betul. tidak masuk ke dalamnya, tapi ada. Makanya itu sebagai bukti sebenarnya saling menghargai.
Ya, saling menghormati ya. Iya. Tapi kenapa kok kita di yang jauh ini yang nggak mengerti gitu ya? Sepertinya kayak itu satu konflik yang seolah-olah menjadi satu tempat perebutan, bukan tempat pemujaan lagi, tapi konflik. Padahal sebenarnya semua umat-umat ini porosnya ke sana, dan bahkan dikatakan semuanya mendoakan Yerusalem. Ya, itu kan ada. Makanya buat saya firman Mazmur di kita memang kan Alkitab ya, Mazmur 122, berdoalah bagi kesejahteraan Yerusalem, berdoalah bagi damai Yerusalem, seperti itu kan ya. Itu sebenarnya bukan tugas daripada kita sebenarnya orang Kristen aja. Orang Kristen aja nih, orang percaya Yesus bukan. Karena kenapa? Ya tentunya kan karena memang merupakan jadi situs yang luar biasa bagi umat Muslim juga, untuk orang Yahudi juga. Tentu saya yakin mereka juga harus menaruh hati damai untuk Yerusalem. Ya, betul. Bahkan saya sempat lihat-lihat juga searching di Google gitu. Bahkan umat Islam juga dianjurkan mendoakan kota Yerusalem ya, karena di situ ada kubah emas, betul ya, ada Masjid Al-Aqsa dan juga bangsa Palestina yang berada di sana. Ya kan, itu jadi mendoakan juga kota Yerusalem. Bahkan saya dengar kalau umat Yahudi misalnya mereka tidak tinggal di daerah Yerusalem. Mereka lagi di mana-mana, kalau mereka mau berdoa itu mereka akan mengarah kepada kota Yerusalem. Kota Yerusalem. Contohnya dia mungkin lagi berada di satu negara lain. Tetap dia harus bukan mengarahkan hati ya. Tapi secara tubuh juga fisik dia memang harus mengarah ke kota Yerusalem ya. Sama juga seperti orang Muslim kan dia mengarahkan diri kepada Ka'bah. Iya, betul. Ya. Tapi kalau kita memang sebagai gereja, sebagai percaya Yesus, yang percaya Yesus hatinya kita kalau kita juga tetap mengarahkan, tetap harus ada arahkan hati kita ya. Tentu berbicara Yerusalem di sini adalah yaitu kepada Allah Sang Pencipta itu sendiri yang memang sudah menetapkan memilih ya. Iya ya Bu. Kalau dipikir unik ya, unik. Untuk 3 agama besar loh. Betul. Makanya waktu saya ngobrol sama ibu nih, kayaknya mungkin yang udah pernah pergi juga ya, atau yang belum gitu, bagus nih mendapatkan tambahan pengetahuan baru. Saya yakin kalau yang sudah pergi sudah menyaksikan, karena pasti kita juga akan dibawa ke sana ya, ke tembok ratapan, ke pelatarannya daripada kita lewat dulu tuh, nanti dari atas tuh. Nah kemarin saya ketemu satu orang ya, dokter saya sendiri. Oke. Saya 3 tahun lalu pergi loh Bu, katanya. Ibu tahu gak? Kebetulan kan dia memang Arab ya. Saya datang loh Bu, katanya, ke masjid itu Al-Aqsa. Nah, saya itu berapa ratus meter, saya lihat sisi itu tembok ratapan, katanya gitu ya. Betul. Terus saya juga jadi kita cita-cita gitu ya. Nah terus menurut dokter gimana? Enggak, sukacita aja, kata gitu. Itu kayaknya bahagia aja dibilang begitu. Damai-damai aja ya. Benar-benar seperti itu ya. Jadi buat kita memang harus yakini bahwa Yerusalem itu bukan kepemilikan daripada satu bangsa atau satu agama. Tapi sebenarnya memang itu boleh ada menjadi bagian milik daripada semua. Semua bangsa. Karena kan kayaknya kalau Bapak Abraham itu dibilang kan menjadi Bapak dari segala bangsa. Jadi sebenarnya akar-akarnya, ujung-ujungnya kita ketemunya ya dari Bapak Abraham ini. Dari satu yang sama. Satu tempat yang sama. Kalau dipikir, kenapa kita jadi ribut-ribut ya Bu ya? Harusnya sebenarnya sama-sama kok. Ternyata dari agama manapun doa-doanya ke Yerusalem juga. Dan fakta-faktanya ada. Di sini kita bukan keberpihakan ya. Maaf, di sini kita bukan bicara tentang politik, tentang agama, tentang ras, tidak. Tapi ini kita membicarakan sesuatu yang memang ini satu kota real menjadi poros, menjadi pusat doa bagi 3 agama besar. Wah, luar biasa benar ya. Berharap melalui program ini mungkin kita yang tadi tidak mengerti gitu ya, bukan berarti kita lebih sok tahu atau bagaimana, tapi kita berdasarkan pengalaman yang ada ya. Bayangkan saya sendiri masuk di tahun 17 Christmas juga loh Bu, udah masuk ke tahun 17 loh. Yes, betul. Iya kan dari tahun 2000. Betul. Kita 9, sudah ya Bu ya. Betul, sudah melayani banyak jemaat ya untuk ke tanah perjanjian juga. Ya. Dan kesaksian demi kesaksian itu sungguh sangat luar biasa sekali. Jadi buat yang rindu nih Bu, yang buat rindu ke sana ya,
mungkin dari tempat kita masing-masing dulu lah kita berdoa buat Yerusalem ya. Jadi tidak berbicara tentang kesukuan atau kebangsaan atau keagamaan, tapi biarlah melalui podcast ini mendapat satu pencerahan yang baru yang luar biasa bahwa memang Tuhan sudah memilih Yerusalem, seperti itu ya. Kita akan bahas lagi di episode selanjutnya. Dan siang hari ini terima kasih untuk kehadiran Ibu Roli ya. Sama-sama. Dan untuk semuanya juga yang sudah bergabung ya, sudah nonton acara Hotpot kita. Tenang, kita akan masih lanjut lagi dengan acara Hotpot selanjutnya. Iya. Terima kasih banyak. Inilah fakta unik mengenai kota Yerusalem. Oke, kita semuanya sampai ketemu lagi. Ya, Selamat bye. siang.